Kata berkuasa itu sebenarnya menunjukkan dengan tegas bahwa partai-partai di koalisi itu memang sudah ingin sekali menjadi penguasa. Mereka tidak pernah mau memposisikan diri mereka sebagai pelayan rakyat. Padahal sesungguhnya itulah makna sejati dari pejabat negara, yaitu melayani rakyat mereka, bukan malah menguasai rakyat. Tapi mungkin ya kata pelayan itu rendah sekali buat mereka yang kelihatannya para ketua partainya sejak kecil biasa dilayani oleh para pelayan. Kadrun tobat, dulu Jokowi kalah di kandang Kadrun Sumatera Selatan, kini rakyat berubah haluan. Ogah dukung Prabowo, ngegas dukung Ganjar penerus Jokowi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Maju lagi dan bisa meneruskan estafet kepemimpinan presiden yang hari ini. Bahwa pendukung Ganjar bukanlah pendukung yang bermental tempe. Mereka seperti banteng ketaton yang ketika terluka bukannya semakin lemah, tapi malah semakin mengganas. Mereka mengisi ruang-ruang udara dengan konten-konten mereka yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka akan kalah. Lalu yang disebut mukjizat itu pun terjadi. Hasil survei Ganjar naik terus. Bahkan bukan hanya naik, tetapi meroket. Selisih antar Ganjar dan Prabowo ketika head to head yang tadinya besar banget di angka 11%, tiba-tiba mengecil menjadi sekitar 2-3% saja. Prabowo yang biasanya hasil surveinya setiap bulan naik, mendadak stagnan, nggak bergerak. Kalaupun naik, tipis banget. Ini apa tuh dari relawan ataupun simpatisan Bapak Prabowo Subianto 2019 mengubah ke GP ataupun Ganjar Pranowo 2024 untuk menasbihkan jadi presiden 2024. Itu yang bikin Gerindra dan Prabowo panik luar biasa. Beda dengan PDI Perjuangan. Mereka punya Jokowi, mereka punya Ganjar, punya Gibran, dan banyak kader-kader muda lainnya yang siap membawa nama partai. Line up-nya PDI Perjuangan ini yang sulit dikalahkan oleh banyak partai lain, apalagi oleh Gerindra yang hanya punya satu nama besar doang. Karena itu sebagai strategi kemenangan, mau nggak mau, Prabowo harus bergantung pada Jokowi yang kader PDI Perjuangan. Kalau gagal, Prabowo harus bergantung pada Gibran yang juga kader PDI Perjuangan. Gagal lagi misalnya, nanti bisa-bisa bergantung pada Jan Etes yang lagi-lagi nanti adalah kader PDI Perjuangan. Sekelompok relawan memajang tulisan dan poster saat mengikuti deklarasi peralihan dukungan dari pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada pemilu 2019 PS 2019 ke Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu 10 September. Ratusan relawan dari tim pemenangan PS 2019 yang berasal dari kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Musirawas tersebut mengalihkan dukungannya untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 atau GP 2024. Seperti dilansir dari laman Detik, ribuan relawan buruh di Sumatera Selatan pun juga ikut mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Mereka menargetkan 70% suara di Sumatera Selatan. Dukungan itu dilakukan di Rambang Semesta Ballroom, Palembang, Minggu 27 Agustus. Ribuan buruh yang memenuhi ruangan deklarasi tak henti-hentinya meneriakan yel-yel dukungan untuk Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai presiden. Pada deklarasi tersebut sekaligus dilakukan pelantikan pengurus relawan buruh sahabat Ganjar tingkat Provinsi Sumsel kepada Abdullah Anang Muhammad sebagai Ketua Relawan Sumsel. Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Ganjar, Andi Gani, juga mengatakan bahwa buruh akan all out dan terus berjuang mendukung Ganjar. Andi Gani menilai sosok Ganjar dekat dengan rakyat, mau mendengarkan suara dan bergerak bersama buruh. Ganjar juga mau berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak buruh.
Menurut Andi Gani, sosok Ganjar sangat cocok untuk melanjutkan program pembangunan yang sudah dirintis Presiden Jokowi. Padahal dulu Sumsel adalah kandang Prabowo Subianto. Dari hasil rekapitulasi KPU Sumatera Selatan pada Pilpres 2019 silam, pasangan Prabowo dan Sandiaga unggul atas Jokowi Ma'ruf di Bumi Sriwijaya itu. Hasil pleno rekapitulasi KPU Sumatera Selatan mencatatkan Jokowi Ma'ruf hanya unggul di Banyu Asin. Pasangan nomor urut 01 ini meraih 236.121 suara atau selisih 3.848 suara dari Prabowo Sandi. Sementara itu, untuk perolehan suara di 17 kabupaten kota keseluruhan, pasangan Jokowi Ma'ruf meraih 40,3% suara, sedangkan Prabowo Sandi mendapatkan 59,7% suara. Bukan hanya kandangnya Prabowo, Sumsel juga dikenal dengan kandangnya para kadal gurun, yang mana dulu lebih banyak mendukung Prabowo daripada Jokowi, menolak Jokowi, dan membuai masyarakat dengan berbagai alasan tak jelas. Dan kini malah justru berbanding terbalik. Warga Sumsel sudah mulai sadar dengan kinerja Jokowi selama ini dan melihat Ganjar sebagai penerus Jokowi yang nyata. Bahkan Sekjen Relawan Buruh Sahabat Ganjar Mustopo mengatakan bahwa Sumsel merupakan provinsi ke-6 dideklarasikannya Relawan Buruh Sahabat Ganjar. Sebelumnya menurut dia sudah dilakukan di Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, dan Lampung. Buruh akan all out mendukung Ganjar di Sumatera Selatan. Setelah Sumsel menurut dia akan melanjutkan roadshow ke Papua. Bukan itu saja, pada September juga sudah dideklarasikan di Hong Kong dan Taiwan, lalu dilanjutkan ke daerah-daerah lain. Mustopo menjelaskan alasan buruh mendukung Ganjar karena dia mempunyai progres yang begitu luar biasa. Bukan itu saja, Ganjar juga punya integritas serta program yang jelas. Ketua Relawan Buruh Sahabat Ganjar Sumatera Selatan, Abdullah Anang Muhammad menargetkan 70% suara untuk kemenangan baca pres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Saya yakin ya, gelombang pengalihan dukungan ini barulah permulaan, karena Ganjar belum benar-benar berkampanye. Ruang geraknya baru akan terbuka lebar pasca 5 September 2023 sejak masa jabatan Ganjar sebagai gubernur berakhir. Lalu Ganjar akan mulai berganti kostum sebagai Capres RI 2024. Saya pun yakin bahwa ada kelompok-kelompok relawan lain yang masih akan menyeberang. Tapi bukan ke kubu Anies, tapi selama ini mereka masih menunggu ada yang berani mendobrak dan menyatakan dukungannya kepada Ganjar. Jadi bagaimana menurut Anda? Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap, daripada merusak acara, saya menyatakan pada Pak Saifullah Mansum, Kiai Saifullah Mansum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Terekam kamera amarah Caimin diusir rakyat Kalimantan. Bupati Tanah Laut tolak kehadiran Caimin yang tak tahu malu nebeng acara pemerintah. Waduh, makin kelihatan watak aslinya nih. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kan kandungannya saya, yang menggunakan kan saya tidak pernah mengundang video gitu loh. Karena ini acara pemerintahan kan, ya saya tidak ingin kemudian nanti digoreng jadi masalah-masalah politik ya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mansum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Mansum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Kapasitas beliau hadir Pak kali ini. Beliau itu pembina JQH pusat, terus kedua inisiator Nusantara Mengaji. Kebetulan beliau wakil ketua DPR. Kebetulan ini kok beberapa waktu lalu itu soal ini kan udah lama gitu loh. Kasih ya Tuhan yang ya beliau pembina JQH.
itu aja. Lebih dulu. Iya. Itu dan ini daripada deklarasikan sebagai angin-angin Nusantara. Iya, daripada pencapresan. Tapi kalau kehadiran di sini untuk membuka atau sebagai tamu atau semula kami sebagai pengurus saya ingin kalau belum dibuka bagus sekali gitu. Sudah hati saya sudah senang ya walaupun nggak bisa buka. Gus Muhaimin sudah berniat baik karena itu diundang dan ditelepon langsung oleh Ketua Umum JKHNU. Oleh sebab itu, sekali lagi, janganlah bersikap tidak sopan. Sesama pejabat negara, saya tahu Bupati punya otoritas di Tanah Bumbu. Tapi jangan memperlakukan Ketua Umum saya, Wakil Ketua DPR RI, dengan cara yang tidak terhormat. Seperti dilansir dari laman detik.com, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan amarahnya karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tapi batal membuka MTQ internasional. Bupati Tanah Laut Sukamta mengaku pihaknya tidak mengundang ketum PKB itu. Musyawarah Tilawatil Quran atau MTQ Internasional digelar pada Selasa 5 September di Tanah Laut, Kalsel. Caimin mengaku diundang oleh Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR. Ia berkata, "Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz yang disingkat JQH yang ketua umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mas'um, dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional," kata Caimin di Nasdem Tower, Rabu 6 September. Caimin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut, namun ketika tiba di lokasi, Caimin mendapatkan laporan bahwasanya Bupati Tanah Laut tidak berkenan Caimin membuka acara tersebut. Ia berkata, "Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana tiba-tiba Kiai Haji Saifullah Mas'um menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil menangis-nangis. Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau begitu acara silakan berlangsung. Saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka," kata Caimin. Setelah itu Caimin melakukan sholat. Usai sholat, ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan jika Caimin hadir dalam acara itu. Caimin pun mengatakan kepada panitia bahwa dirinya marah sebab dia telah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Tanah Laut dan meluangkan waktunya. Ia berkata, "Saya menyatakan Pak Kiai Saifullah Mas'um saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai di sini sampean nggak jelas mengundang saya. Kalau gitu nggak usah undang saya." Terus bilang ke Pak Saifullah, "Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu ada saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini. Tolong saya foto di backdropnya saja," kata Caimin. Caimin akhirnya memutuskan untuk pulang. Caimin menekankan tidak ada intimidasi yang ia terima pada acara itu. Ia sempat bertanya kepada panitia kenapa Bupati Tanah Laut menolak kehadirannya. Ia mendapatkan jawaban bahwa sebagian dana dari acara tersebut menggunakan APBD. Kata Caimin, "Tapi Bupati memang saya tanya Pak Saifullah kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini. Ini kan acara pusat, pengurus pusat kantornya di PBNU. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan. Tahu gitu saya biayai sendiri," kata Caimin. Di sisi lain, Bupati Tanah Laut Sukamta buka suara mengenai batalnya Caimin membuka acara. Ia mengatakan Caimin tidak diundang oleh Pemda dalam acara itu. Sukamta juga membantah adanya dugaan intimidasi. Kata Sukamta, nggak ada dong intimidasi dari siapapun. Sukamta mengatakan dalam rapat tak ada pembicaraan Caimin akan hadir. Pihaknya sejak awal mengundang Wapres Ma'ruf Amin atau Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, namun berhalangan. Ia berkata, "Waktu berjalan rapat berkali-kali kita tidak ada kok pembicaraan soal Caimin. Saya nggak tahu apa-apa." Sukamta mengatakan acara tersebut digelar Pemkab Tanah Laut bersama dengan Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH Nahdlatul Ulama. Namun ia mengaku tidak mengundang Caimin dalam kegiatan tersebut. Kata Sukamta, "Ini kan acara kami, pemerintah daerah. Memang kita ada JQH, ada ikut di tempat kita. Tapi kok tiba-tiba Pak Muhaimin ada di situ? Saya tidak mengundang siapa-siapa, saya tidak mengundang yang bersangkutan." Waduh, sudah betul tuh Pak Bupati, enak aja. Panitia yang sudah capek-capek menyiapkan acara jauh-jauh hari, giliran acara sudah siap, undang masa banyak,
Tiba-tiba ada politisi nggak tahu diri nebeng mau cari muka untuk ajang pilpres. Sudah betul itu ditolak. By the way, ini bukan atas perintah Om Wowo kan Pak? Kan Anda pas mau maju jadi cabub dulu diusung Gerindra sama PKS. Jangan-jangan Om Wowo mau balas dendam karena koalisinya ditinggal PKB secara mendadak. Saya mau coba tanya sama rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda?